Kalau seandainya penghalang tampak itu kita tidak hilangkan di dalam diri kita, maka akan selamanya kita akan grogi, nggak pede, gemeteran, dan seterusnya tadi. Ini kalau saya sebut, silahkan adalah ada di dalam diri kita namanya false belief. Yaitu keyakinan-keyakinan salah yang ada di dalam diri kita, yang membuat diri kita itu menjadi grogi, tidak pede, ya, kemudian nervous, dan segala macamnya. Contoh misalkan, aku kan bukan orang sarjana komunikasi, seperti halnya meja tadi. Seperti halnya meja yang ada di hadapan screen dari rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu semuanya. Tadi bilang saya itu orangnya grogian, maka jadilah satu keyakinan di dalam diri kita. Saya itu orangnya grogian. Ibaratkan meja, papan meja di atas akan punya kaki satu. Saya memang berpendidikannya rendah, ya kan? Ya wajar kalau kemudian bicara saya tidak sebaik orang berpendidikan. Keyakinan kedua muncul, ya kan? Lantas kemudian saya itu nggak biasa, saya itu mah ya orang kampung, ya kan? Saya nggak bisa kayak dia yang anak kota. Keyakinan tiga muncul menyebabkan kaki meja tadi punya 3 kaki. Tambah satu lagi, dia mengatakan begini pada dirinya, kamu udah terima apa diri kamu, ya kan? Kamu sebagai pendengar yang baik saja, tidak perlu berbicara di depan umum. Lantas kemudian keyakinan 4 ini menjadi sebuah meja yang utuh dengan kaki-kakinya. Kira-kira apakah kemudian meja ini berdiri dengan tegak? Ya. False belief dalam diri kita semakin menguat. Semakin kuat dalam diri kita membuat kita itu tadi tidak bisa keluar dari false belief karena ada penghambat yang ada dalam diri kita. Maka kemudian kita harus mengeluarkan itu nantinya. Tetapi bagaimana jika akan semakin banyak bahkan lingkungan mendukung? Oh iya, kamu kan sadel, mana bisa? Kamu nggak usah MC deh, ya kan? Tapi saya nggak, saya menunjuk Mas Ade Rafli sebagai MC biar kesadelannya terlihat. Oke. Tapi bukan itu saja, ternyata dalam kejadelannya ada sesuatu yang khas, menjadi khas gitu ya, ada yang lucu-lucu, ada yang manis-manis gitu kan. Nah, oleh karena itu terjadi. Kalau seandainya saya cadel tambah 5, ya kan? Saya itu kalau berkata-kata tidak intelek, tambah 6. Apalagi terusnya akhirnya kemudian semakin kuatlah meja itu menjadi false belief yang ada di dalam diri kita. Sehingga membuat kita semakin jauh dari berbicara berpengaruh, berbicara sistematis, dan berbicara mempengaruhi. Nah, ini kan kemudian sangat disayangkan. Oleh karena itu, ini coba kita identifikasi sekali lagi apa false belief yang selama ini ada di dalam diri teman-teman semua. Coba tuliskan apa false belief, kita identifikasi supaya nanti secara jujur ya, apa false belief yang ada teman selama ini yang menjadi penghalang tidak tampak, ya kan? Misal saya bukan sarjana, ya kan? Atau kemudian saya tidak pernah berlatih, saya tidak punya guru, ya kan? Atau tadi pendidikan saya rendah, ya kan? Oke, sekali lagi, ini terakhir sebelum kita nanti bahas teknis. Oke, silakan tuliskan apa penghalang yang tidak tampak. Silakan. Penghalang yang tidak tampak di dalam diri teman-teman. Saya kurang pede ketika berbicara. Nah, ini merasa kurang ilmu. Nah, ini termasuk ya false belief. Oke, takut salah boleh lah ya. Kurang pengalaman. Oke. Kurang pengalaman. Bagaimana kalau tidak berbicara, maka akan semakin kurang. Maka berbicaralah. Nah, contoh gitu. Saya kurang pengalaman, tapi saya mau coba. Nah, cara menghindari false belief itu begitu. Cara jurus agar false belief ini bisa kita hindari yaitu dengan justru, kata justru. Nah, oke ya. Misalkan ada murid kita, ini sebagai guru ya. Sebagai guru misalkan, kemudian ada anaknya bilang, Pak, nak, kamu nanti jadi MC ya. Kemudian dibilang, Pak, saya kurang pengalaman jadi MC. Kemudian kita sebagai guru mengatakan, nah justru karena kurang pengalaman ini saatnya kamu naik, biar ada pengalaman. Nah, kata justru digunakan ya, jurus pertama ini. Justru ya, coba diganti. Oke, justru karena tidak menguasai public speaking. Nah,
justru karena tidak menguasai public speaking, ini saatnya untuk bicara. Biar nanti tahu apa-apa saja yang perlu dipelajari. Nah, coba diganti ya. Justru karena insecure ya. Justru karena insecure maka menjadi tidak insecure ya untuk bicara. Justru misalkan ada insecure, justru itu ya, justru harus bicara. Justru pemalu makanya latihan. Nah, ya. Apalagi tampangnya kurang keren, wah ini bawaan. Nah, kalau jangan sebut fisik, itu pemberian Allah, ya kan? Nah, nggak boleh bicara seperti itu, Mas atau Pak, ya kan? Hanzola saja yang ya, katanya hitam, ya kan? Katanya mungkin bahasa kita jelek, tapi juga akhirnya menikah dan menjadi syahid, ya kan? Nah, luar biasa, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ngikutin Hanzola. Saya bukan orang berpendidikan tinggi, nah justru karena bukan berpendidikan tinggi bicaralah, maka akan menjadi lebih intelektual. Nah, tinggal nanti belajar bagaimana caranya ya. Oke, apalagi takut nggak bisa ngomong. Oke, takut nggak bisa ngomong tapi sudah diajari oleh ibu tadi, ibunya tadi ya. Ibu sudah diajari oleh ibu, maka jangan takut. Oke. Apalagi merasa tidak dianggap oleh orang lain ketika berbicara. Nah, ini mental kan? Ada mental nih. Pesimis jawaban lawan bicara. Pesimis jawaban lawan bicara. Ini kalau kemudian orang yang pesimis justru biar optimis ya. Harus dibuat. Gak punya gelar. Nah, bicara nggak perlu gelar tapi butuh butuh lisan saja. Nggak perlu gelar ya. Materi sering tidak ngalir. Nah, materi sering tidak ngalir. Emang butuh harus ngalir? Enggak. Tadi orang gagu saja bisa yang jual loper koran. Ya. Karena justru tidak ngalir, biar ngalir harus bicara. Nah, mau belajar public speaking dulu. Ya, justru belajar public speaking biar lancar. Oke, nggak apa-apa. Lemah di bahasa Inggris. Bisa bicara, namun untuk interaksi penuh dengan grammar yang tepat saya merasa belum mampu karena saya memang bergelut di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Oke, bicara bahasa Indonesia. Biar mereka memahami bahasa Indonesia. Ya kan? Tidak perlu kita sanggung dengan bahasa Inggris. Kalau perlu sewa ya, penerjemah ya kan. Kita fasih bahasa Indonesia yang masalah. Atau gunakan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu bahasanya ibu dari segala ibu bahasa. Keren, oke. Oke, cukup ya. Kita sudah cukup sedikit mengidentifikasi. Nah, jadi teman-teman saya kasih bocoran ya. Inilah cara mengidentifikasi kepada misalkan ini sebagai guru kepada para muridnya ya kan. Atau kemudian sebagai pengajar pengajian maka sampaikan ke santri-santrinya seperti ini. Atau kemudian jika memang Anda semua ada beberapa yang di manajemen atau kemudian sebagai BOD-nya di sebuah di sebuah perusahaan, ajarkan karyawan-karyawan jika takut untuk bicara di depan umum ya. Atau kemudian bisa jadi Anda adalah praktisi di beberapa perusahaan ya seperti karyawan atau sales segala macamnya. Nah, itu tadi sampaikan ya terkait dengan mentalitas tadi dibangun dengan menghancurkan false belief ya, menghilangkan false belief dengan tadi jurus justru tadi ya. Siap ya, insyaallah. Nah, kemudian next. Ini ada yang coret-coret ya. Mohon jangan coret-coret. Nah, nanti mohon untuk tuliskan. Ini PR dari saya pribadi ya. Silakan seperti saya yang memberikan PR kepada mahasiswa saya. Tuliskan false belief apa saja yang selama ini membelenggu Anda sehingga menghambat. Kemudian tuliskan ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala melalui tulisan. Alhamdulillah aku bersyukur padamu ya Allah karena hari ini saya telah berhasil mengidentifikasi false belief apa saja yang membuat saya menjadi grogi dan nervous saat bicara. Nah, tulis apa saja. Banyak ya. Yang banyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Sampai sebanyak-banyaknya ya, sampai kemudian yang selama ini menghambat. Kemudian sampaikan ya Allah, insya Allah mulai hari ini apa yang saya tuliskan tadi insya Allah akan hilang. Dengan seperti itu kita saja sudah merasa lega. Praktekkan. Kemarin mahasiswa saya ada kurang lebih satu kelas itu ada 15 orang. Mereka semua langsung mengatakan, iya Pak, saya merasa lega. Hanya menuliskan false belief saja, mengidentifikasi selama ini selama saya grogi dan nervous, ternyata lega ya Pak ya gitu.
Ada beberapa teman-teman di mahasiswa saya. Nah, oleh karena itu teman-teman silahkan praktek nanti di rumah ya, di rumah. Oke, untuk dituliskan. Baik. Nah, oleh karena itu, bentar saya end screen dulu ya. Oke, lanjut. Nah, oleh karena itu, jika mentalitas tadi sudah tertata, sudah diketahui ya, nanti sebenarnya kalau di materi tadi yang ada 14 poin itu akan jauh lebih detail. Nah, suatu saat nanti kapan-kapan kita sharing lagi ya, karena ini materinya memang padat ya. Kemudian anggap saja tadi teman-teman sudah mengidentifikasi secara komprehensif ya, tadi mentalitas sudah disiapkan, maka kemudian kita bicara secara teknis ya, karena judulnya memang teknik bicara PD. Nah, pertama kita harus paham siapa dulu baru apa. Jadi kalau di dalam bisnis itu customer-nya dulu siapa, baru kemudian kita tawarin produknya. Masalahnya apa ya kan? Apa goals-nya, apa kemudian keinginannya, pen and game-nya. Nah, di dalam ilmu komunikasi kita juga harus berbicara. Oke, sekarang saya bisa bertanya dulu, siapa apa profesinya saat ini rekan-rekan? Apa profesinya? Silahkan sebutin. Apa profesinya? Ada kaitannya dengan guru? Ada kaitannya dengan murid? Nah, silahkan. Guru, oke. Sales, oke. Entrepreneur, ya. Nah, sebagai seorang guru maka identifikasinya sudah jelas bahwa yang dia ajak bicara adalah murid. Maka tahu betul pastinya dengan murid-muridnya. Baru kemudian kita menyiapkan materinya. Nah, ini insya Allah sudah khatam ya oleh Bapak dan Ibu sekalian yang berprofesi sebagai guru. Nah, kita dalam mengajar pun akan lebih mengetahui ya, manakala kita mengetahui kebutuhan murid-murid kita apa. Oke, kalau saya misalkan saya memang di kelas public speaking ya, saya bisa mengetahui dengan cara tadi ya, TNA ya, Training Need Analyze ya. Kemudian juga nanti ada di dalam materinya itu di pertemuan kurang lebih 13 itu ada Vira Teknik. Nah, Vira Teknik itu bagaimana seni kita berbicara untuk mengetahui kelemahan-kelemahannya, masalah-masalah utamanya sehingga dia bisa menemukan jalan keluarnya. Itu ada tekniknya. Nah, ada 4 poin di sana. Nanti kapan-kapan kita sharing. Itu dahsyat sekali ilmunya. Mahal ya. Oke. Selain itu ada entrepreneur. Nah, kita kan berbicara, misalkan kita berbicara dengan investor ya kan, bagaimana kita berbicara. Saya sendiri sebagai entrepreneur ya, sangat bersyukur bisa belajar public speaking karena sangat berguna. Juga mahasiswa, nah betul, mahasiswa itu akan punya siapa nih yang mau saya bicara, dosen kah? Atau kemudian nanti ketika bekerja ya, ketika bertemu dengan HR atau perusahaan dan seterusnya. Presenter, nah ada juga yang jadi konten kreator, ada juga yang jadi MC. Nah ini MC. Nah ini juga tadi ada how to becoming MC dan host. Nah MC juga ada secara khusus kita ajarkan. Kemudian ada pengisi majelis taklim, ada jadi musyrif, ada motivasi, ada motivator. Nah kalau kemudian kita sudah mengetahui secara detail, maka siapa dulu baru apa. Ya. Kemudian yang kedua, theater mind. Ya, ketika kita sudah bayangin, oh, saya bertemu dengan murid-murid, ya kan? Maka kemudian theater mind. Theater mind itu adalah seni bagaimana kita bisa membayangkan ya audiens kita dengan sedetail-detailnya. Kemudian bayangkan mereka itu adalah orang yang mulia. Ketika nanti saya berbicara, insya Allah akan menjadi lebih mulia. Itu paradigma positif yang kita tanamkan, bahwa audiens kita adalah orang yang mulia. Yang kedua, pesan yang ingin saya sampaikan nanti adalah kebaikan. Ya kan? Maka itu masuk ke dalam teater main kita. Kemudian yang ketiga, kita bicara bahwa Allah memberikan kemampuan kita bicara untuk menyampaikan kebaikan. Ya kan? Lisan kita untuk menyampaikan kebaikan. Yang keempat, teater main, biasanya teman-teman yang sudah pro ya di dalam public speaking segala macam, di dalam otaknya itu sudah bikin outline. Oh, ketika saya bicara A,
langsung dibikin outline. Dari A saya bicara B, bicara C, D, dan nanti closing. Nah, itu ada determine. Sampai kemudian dibayangkan, oh nanti kalau teman-teman suasananya sudah, misalkan nih, sudah mulai jenuh, ya determine saya mau menggunakan dasar otomatis ada ice breakingnya, dan seterusnya. Itu determine. Nah, biasanya kita melakukan determine ini di awal. Oke, pertanyaannya, apa yang ada di dalam bayangan teman-teman ketika menjadi MC ya, menjadi presenter atau menjadi guru pertama kali kepada audiens kita? Apa yang dipikirkan di determine kita? Coba satu kata yang mewakili. Apa yang dipikirkan di dalam pikiran kita kepada audiens di determine kita? Ya, coba kita ya, pertanyaan tadi ya. Apa yang kita pikirkan terhadap audiens kita? Sebagai apakah atau mereka sebagai bagaimana di dalam posisi kita ya. Silakan ditulis. Nah, itu nanti akan menentukan determine kita itu sebenarnya sudah benar atau belum. Kalau kemudian tadi pemikirannya keliru akan menyebabkan nanti akan berpengaruh kepada power dari public speaking kita. Nah, silakan ditulis. Ya. Sebagai bagian dari pertunjukan. Oh, sebagai bagian dari pertunjukan ya. Mereka bagian dari pertunjukan kita ya. Bukan sebagai aktor utama ya. Oh, sebagai aktor. Nah, ini karena memang Bu dosen ini luar biasa ya. Sebagai aktor harus menampilkan pertunjukan yang menarik untuk audiens. Oke. Yang menjadi aktor pembicaranya atau pesertanya? Nah, beda lagi. Kalau saya pribadi, saya sebagai fasilitator. Ya, mahasiswa saya sebagai aktor. Nah, saya kebalikan, ya kan? Kita bukan aktor. Kalau kita edukator, maka posisikan kita, ya saran saya, kita tidak boleh jadi aktor, karena kita menciptakan aktor, nah, menciptakan leader-leader. Nah, oh sesuai kondisi Pak. Oke, oke ya. Sebagai fasilitator agar audiens kita ingin menjadi orang yang lebih baik, betul. Audiens gak tahu materi yang saya bahas, ya iyalah. Nah, kan belum ngomong Bapak, ya kan? Apalagi agar mereka menyimak tanpa beban di dalam materi. Oh, oke. Pikirkan. Selama kita punya itu tadi teater main dengan baik di dalam pikiran kita, nanti akan kita lama-lama terlatih untuk menyampaikan materi itu secara baik. Dulu guru saya mengajarkan mendengar untuk menyampaikan, ya, membaca untuk menulis. Ya, ketika kemudian kita banyak mendengar, insya Allah kita nanti akan lebih banyak bisa menyampaikan dengan baik. Oke, cukup ya. Lanjut di poin ketiga, menentukan goals materinya. Jadi usahakan di dalam satu pembahasan kita satu goals saja, sehingga nanti pesannya akan lebih mudah untuk diterima. Nah, anak kita hari ini kita bicara tentang kebersihan ya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, goalsnya adalah anak-anak paham dan bagaimana mempraktekkan kebersihan. Praktekkan 5R. Nah, ada resik, rawat. Ya, kemudian ada apa lagi? Nah, 5R biasanya perusahaan diajarkan ya. Goalsnya itu, dia menerapkan 5R misalkan, ya, kepada anak-anak tadi. Rawat, resik, kemudian dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti itu kita punya goals. Oh, apa sih goals dari materi saya ini nanti selama 1 jam ini gitu. Nah, maka kemudian nanti kita punya arahan yang tepat di dalam materi kita. Nah, lebih tepat nanti ada di efektif materi, mendesain materi yang lebih efektif. Kemudian kita mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berbicara. Rasulullah berbicara itu berbicara jelas dan mudah dimengerti. Ya kan, dan juga lihat konteksnya bagaimana, ya kan, ketika ada satu nenek-nenek datang kepada Rasulullah, wahai Rasul, apakah nanti saya ada di surga? Ya kan, Rasulullah bicara dengan jelas dan ada sedikit humor ya, berbicara dan sedikit humor, wahai nenek, nanti di surga itu tidak ada nenek. Wah, neneknya langsung nangis gitu kan, sedih sekali ya. Yang dimaksud Rasul itu karena di surga nanti nenek itu akan kembali menjadi gadis yang cantik jelita, luar biasa. Ada bicara jelas tapi juga ada lucunya. Nah, berbicara jelas dan mudah mengerti, ya kan? Nah, insya Allah
Kalau kemudian di Al-Quran itu belum jelas, ya penjelasnya di dalam hadis. Ketika kemudian hadis menjadi sebuah perbuatan, menjadi sunnah, ya kan? Sunnah nanti terdikitabkan nanti banyak kitab sunnah dan kitab-kitab hadis tadi. Nah, berbicara yang jelas dan mudah dimengerti sudah ada suri tauladan yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika berbicara jelas ini juga berbicara visioner, luar biasa. Ketika kemudian Rasulullah menjelaskan bagaimana nantinya akan takluk Konstantinopel dan Roma, itu dengan sangat jelas. Ketika kemudian Rasul bersama dengan para sahabat, ada Amr bin Al-As ditanya oleh sahabat, tuftahu awalan,